Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini berjudul Akibat Gila Harta dan Ditipu oleh Tetangganya untuk Pesugihan. Cerita pada kali ini merupakan salah satu kiriman dari narasumber yang disadur atau ditulis oleh Mbak Nafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Mbak Nafila sendiri merupakan salah satu tim dari Ngulik Misteri. Kalian juga bisa kunjungi channel Ngulik Misteri. Dan bagaimana kisahnya? Kalian tentunya pasti penasaran kan bagaimana kisahnya? Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan suatu kisah misteri lagi nih teman-teman. Dan kali ini merupakan sebuah kisah yang dikirim oleh salah satu narasumber, sebut saja namanya Pak Usman. Dia ini menceritakan kisah hidupnya yang waktu itu harus meninggalkan anak istrinya demi mencari pundi-pundi rupiah di tanah rantau, tepatnya di Kalimantan. Belum lama ditinggal oleh Pak Usman, dari apa yang dilakukan istrinya ini, satu hal yang di luar dugaannya. Di awal tahun 2020, Pak Usman yang sudah membina rumah tangga selama 15 tahun. Dari hasil pernikahan dengan istrinya yaitu Bu Nadia, mereka dikaruniai oleh 4 orang anak. Anak pertama yang sudah duduk di bangku SMP, sedangkan yang kedua usianya 10 tahun, yang ketiga usianya 6 tahun, dan yang terakhir itu baru berusia 2 tahun. Kehidupan di desa dengan pekerjaan yang tidak menjamin kelangsungan hidupnya jelas membuat perekonomian keluarganya Pak Usman ini tidak mencukupi. Dari itulah membuat keduanya sering mengalami percekcokan karena pendapatan Pak Usman dalam satu harinya tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka. Pak Usman sendiri, dia bekerja sebagai buruh serabutan. Pendapatannya pun bergantung pada tetangganya ataupun orang-orang yang menyuruhnya. Faktor ekonomilah yang menjadi bahan yang menjadi keributan tentunya bagi sepasang suami istri itu. Bahkan di hadapan anaknya itu, Bu Nadia tidak segan mengomel tentang uang kepada Pak Usman, yang memang setiap hari itu butuh uang untuk uang saku anak-anaknya dan juga untuk biaya sehari-harinya. Sudah hampir 16 tahun mereka membina rumah tangga, namun keadaannya tidak kunjung membaik, justru semakin menjadi-jadi. Kebutuhan anak-anaknya yang sudah semakin besar dengan biaya sekolah yang tidak sedikit membuat Pak Usman dirundung kesedihan. Pak Usman hanya bisa mengelus dadanya ketika anak-anaknya meminta uang untuk pembayaran LKS dan untuk uang saku sekolahnya. Pak Usman hanya bisa tertunduk lesu dan dia tidak punya apa-apa lagi. Dan juga kebetulan waktu itu Pak Usman sedang menganggur, tidak ada orang yang membutuhkan tenaganya. Sampai satu waktu Pak Usman memutuskan untuk pergi ke Kalimantan ikut proyek bersama temannya. Pekerja di Kalimantan dijanjikan kalau hasilnya itu 2 kali lipat dari hasil yang diperoleh Pak Usman sewaktu bekerja di desanya. Dengan berbekal seadanya, Pak Usman ini nekat ikut temannya ke Kalimantan demi mencari uang untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Sampai singkat ceritanya, semenjak Pak Usman tinggal di Kalimantan meninggalkan anak dan juga istrinya, Bu Nadia selalu berharap kalau beliau setiap minggu bahkan setiap bulan Pak Usman ini harus mengirimkan uang untuknya. Dan Pak Usman pun sering menghubungi keluarganya lewat sambungan telepon, yang tidak lain menghubungi istrinya dan juga menghubungi anak-anaknya. Terutama anak pertamanya yang sudah kelas 2 SMP. Anak pertamanya Pak Usman, sebut saja namanya Andre. Andre ini sering berkomunikasi dengan bapaknya, yaitu Pak Usman sendiri sering menanyakan tentang bagaimana kabar dari adik-adiknya. Nah, sewaktu-waktu, saat hampir 1 bulan Pak Usman ada di Kalimantan, Andre bercerita tentang ibunya yaitu Bu Nadia yang sering keluar rumah ke salah satu rumah tetangga barunya, sebut saja namanya Bu Puji. Andre ini menceritakan tentang perilaku ibunya, tentang kegiatan yang dilakukan ibunya semenjak ditinggal merantau oleh Pak Usman. Di setiap harinya itu, Bu Nadia selalu datang ke rumah Bu Puji dengan membawa anak-anaknya yang paling kecil dan yang usianya itu masih baru 2 tahun.
Dan setiap kepulangan dari rumah Bu Puji, Bu Nadia ini sering membawa bungkusan makanan yang jumlahnya tidak sedikit. 1-2 bulanan Bu Nadia ke sana dengan Bu Puji tentunya. Andre sebagai anak pun tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh ibunya itu. Nah, di bulan kedua Pak Usman yang ada di Kalimantan mendengar kabar, yaitu kabar buruk, kalau adiknya Andre yang usianya 10 tahun itu dikabarkan meninggal dunia. Pak Usman yang mendengar kabar tentang anak keduanya meninggal, tanpa pikir panjang langsung bergegas pulang ke kampung. Sampai di rumahnya, ia pun langsung menanyakan kepada istrinya itu, yaitu Bu Nadia. Bagaimana bisa anak kita meninggal, Bu? Karena Pak Usman hanya diberi kabar oleh Andre kalau adiknya ini meninggal karena kecelakaan. Ya, kenapa kamu bisa lalai menjaga anak-anak sewaktu bapak itu ada di luar kota? Ya, Bu Nadia yang mendapatkan pertanyaan seperti itu pun hanya bisa terdiam dengan menundukkan kepalanya. Sementara Andre menceritakan kejadian yang menimpa adiknya, yaitu adik keduanya itu. Saat itu jam sudah menunjukkan pukul 2 siang, dan di mana adiknya ini sudah pulang sekolah, namun sampai sore hari adik keduanya Andre ini tidak kunjung pulang. Sampai terdengar kabar dari tetangga-tetangganya kalau adiknya Andre ini mengalami kecelakaan dan sekarang sudah ada di rumah sakit, dan itu pun ditolong oleh beberapa warga yang langsung membawa anaknya Pak Usman ke rumah sakit. Waktu itu Bu Nadia tidak tahu kalau anak keduanya ini mengalami kecelakaan karena ia berada di rumah Bu Nadia. Andre yang mendapat kabar seperti itu langsung memberitahu ibunya dan langsung bergegas menuju ke rumah sakit bersama kedua adiknya dengan menaiki angkutan umum. Di rumah sakit, kemudian dia bertemu dengan salah satu warga atau tetangganya sendiri. Sebut saja namanya Pak Haji. Pak Haji ini menceritakan tentang kronologi kejadian bagaimana anaknya Pak Usman ini bisa mengalami kecelakaan. Dan yang menabrak pun bertanggung jawab sepenuhnya untuk biaya perawatan selama beberapa hari di rumah sakit. Namun, karena kecelakaan yang menimpa adiknya Andre terlalu parah, terutama di bagian kepalanya yang terus-menerus mengeluarkan darah, yang mengakibatkan adiknya Andre ini meninggal dunia lagi. Semenjak kematian anaknya yang nomor 2, Pak Usman tidak lagi berangkat ke Kalimantan. Dia memilih untuk bekerja di kampung untuk menjaga anak-anaknya. Semenjak itu pun Bu Nadia sang istri jarang sekali mengeluh tentang keuangan, dan benar apa yang dikatakan oleh Andre, anak pertamanya si Pak Usman ini, kalau istrinya ini sering bolak-balik ke rumah Bu Puji. Perilaku istrinya kemudian berubah. Dia sering berjalan-jalan ataupun jalan-jalan dan sering keluar rumah bersama Bu Puji menaiki mobil dengan mengajak kedua anaknya yang masih berusia 6 tahun dan 2 tahun. Dan itu jelas membuat Pak Usman sebagai suaminya merasa curiga. Karena informasi yang berasal dari berbagai tetangganya atau beberapa tetangganya, kalau Bu Puji ini termasuk orang terkaya di kampungnya yang mempunyai 3 orang anak, namun masih tersisa 1 saja. Karena kedua anaknya itu sudah meninggal dunia dalam kurun waktu yang berurutan. Dan Pak Usman pun sempat mendengarkan kabar kalau Bu Puji ini melakukan ritual-ritual terlarang ataupun ritual pesugihan. Mendengar kabar tentang pesugihan yang dilakukan oleh Bu Puji, Pak Usman ini mencoba untuk menggali informasi, mencari tahu nih siapa sebenarnya Bu Puji yang sering didatangi oleh istrinya itu. Hari demi hari telah dilewati, perilaku Bu Puji di mata Pak Usman sangat aneh. Yang memang Bu Puji ini selalu memberikan pakaian yang sangat banyak untuk istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Dan setiap pulang pun istrinya Pak Usman selalu diberi uang oleh Bu Puji dengan jumlah yang cukup banyak. Nah, waktu itu Pak Usman sempat nanya kepada istrinya, "Ini uang dari mana, Bu? Ini kamu dapat dari mana uang sebanyak ini?" Bu Nadia pun menjawab dengan entengnya, "Ini hasil jualan saya dengan Bu Puji. Memangnya kamu, Mas? Kamu itu bekerja serabutan, berpendapatan yang benar-benar tidak jelas, tidak seberapa juga. Bagaimana mungkin saya mengharapkan uang dari kamu terus-terusan?"
Makanya, saya ikut bekerja dengan Bu Puji. Nih lihat sendiri kan Pak, pendapatanku sangat banyak. Kamu gak usah tahu dari mana uang ini. Uang yang saya dapatkan yang penting, saya bisa kaya raya. Mendengar kata-kata kaya raya yang diucapkan oleh istrinya, jelas membuat Pak Usman itu merasa ada yang janggal dan ada yang aneh dengan perilaku istrinya itu. Sebaiknya kamu jangan terlalu dekat dengan Bu Puji. Apa kamu gak tahu kalau Bu Puji itu melakukan pesugihan yang menyebabkan anak-anaknya itu meninggal dunia semua dan sisa satu kalau tidak salah? Kamu tahu apa mas? Kamu itu tidak perlu fitnah. Kamu bilang kayak gitu, mana buktinya? Orang tanpa ada bukti juga, ya mending kamu diam aja deh. Pak Usman pun hanya bisa terdiam karena memang dia belum tahu sepenuhnya, belum tahu siapa sebenarnya Bu Puji. Tapi firasat Pak Usman ini tentang Bu Puji itu bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, Pak Usman ini menanyakan kepada sesepuh kampungnya, sebut saja namanya Mbah Rozak. Lewat Mbah Rozak ini, Pak Usman menanyakan tentang anaknya yang meninggal dunia akibat kecelakaan dan juga menanyakan tentang meninggalnya anaknya dari Bu Puji. Dan yang lebih penasarannya lagi, tentang apa yang diceritakan oleh anak pertamanya yaitu Andre. Kalau adik keduanya itu sering mengalami ketakutan di tengah malam, sering melamun, dan juga tatapannya itu kosong. Karena kebetulan Andre ini tidur dengan adik-adiknya, kecuali adiknya yang masih berumur 2 tahun. Dia tidur bersama ibunya. Andre pun diminta ibunya untuk menjaga adik-adiknya. Nah, seminggu sebelum adik keduanya itu meninggal dunia, adiknya ini dalam tidurnya selalu meracau, ketakutan di tengah malam. Tidak hanya sesekali ataupun 2 kali, tapi 1 minggu penuh berturut-turut, adiknya ini selalu ketakutan di dalam tidurnya. Diceritakan kepada Mbah Rozak dan juga menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa itu semua akibat kedekatan istrinya dengan Ibu Puji? Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbah Rozak, yang semua itu memang ada sangkut pautnya dengan Ibu Puji, Pak Usman ini mengingatkan istrinya agar berhenti dan juga menjauhi Ibu Puji. Tapi keinginan Pak Usman waktu itu justru mengundang pertengkaran antara Bu Nadia dan juga dari Pak Usman itu sendiri. Semenjak pertengkaran itu, istrinya Pak Usman memang perilakunya sudah sangat berbeda dan sudah tidak lagi mengurusi Pak Usman serta anak-anaknya. Mungkin di dalam pikirannya Pak Usman waktu itu istrinya yang sudah bisa mencari uang sendiri, uang yang didapatkan dengan cara entah itu apa. Pak Usman pun kemudian sebenarnya sangat khawatir kalau istrinya yang dekat dengan Ibu Puji itu pasti ada campur tangannya Ibu Puji, yang tujuannya itu tidak baik karena dari cerita Mbah Rozak, yaitu praktisi atau sesepuh di kampungnya kalau Bu Puji memang pelaku pesugihan. Semenjak kejadian itu, harapan Pak Usman agar tidak ada lagi keluarganya, entah itu Andre atau adik-adiknya, termasuk istrinya, agar tidak dijadikan tumbal atau dimanfaatkan oleh Bu Puji lagi. Pak Usman ini mengajak Mbah Rozak ke rumahnya. Di dalam rumah tempat tinggal Pak Usman, Mbah Rozak ini sempat kaget karena aura rumah yang ditinggali oleh Pak Usman itu hawanya sangat panas, dan Mbah Rozak pun hanya duduk sebentar sembari menjelaskan. Kalian semua harus hati-hati karena di dalam rumah ini ada yang sedang mengintai kalian semua. Pak Usman dan Andre yang ada di hadapan Mbah Rozak pun sontak saja kaget. Maksudnya gimana, Mbah? Ada apa dengan rumahku, Mbah? Mbah Rozak yang ingin melanjutkan perkataannya, tapi karena merasakan dan tahu kalau ada sosok yang menatap dirinya dengan tajam, memandang dirinya dengan sangat-sangat penuh amarah, akhirnya Mbah Rozak enggan melanjutkan ceritanya. Dan Mbah Rozak pun kemudian mengajak Pak Usman termasuk Andre untuk ikut dengan Pak Rozak ke rumahnya. Setelah sampai di rumah Mbah Rozak, beliau kemudian kembali menceritakan sepenuhnya tentang apa yang ada di dalam rumah Pak Usman.
kalau ternyata di dalam rumahnya Pak Usman itu ada sosok bertubuh tinggi yang sedang mengintai salah satu anggota keluarganya Pak Usman yang tidak lain adalah adiknya Andre yang usianya 6 tahun itu. Mendengar apa yang dikatakan oleh Mbak Rozak kalau anak ketiganya Pak Usman itu diincar oleh sosok itu, Pak Usman berusaha sebisa mungkin meminta bantuan Mbak Rozak untuk bisa menjaga agar sosok itu tidak menumbalkan anak ketiganya. Sosok yang diceritakan oleh Mbak Rozak, sosok itu bukan milik istrinya, tapi karena istrinya dimanfaatkan oleh Ibu Puji. Sosok yang menjadi sesembahannya Bu Puji pun, dan juga sosok itu memang sengaja ingin memanfaatkan kelemahan istrinya Pak Usman yang sangat gila harta. Yang keinginannya yaitu keinginan hidupnya itu ingin berkelimpahan harta, hidup dengan kemewahan, dengan foya-foya tanpa memikirkan anaknya yang dijadikan tumbal untuk kekayaannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Pak Usman ini berharap lewat Mbak Rozak dan juga beberapa kiai yang sengaja dipanggil oleh Mbak Rozak. Beberapa hari setelahnya, mereka itu datang ke rumah Pak Usman. Dan disitulah terjadi pertarungan gaib antara sosok pesugihan yang dimiliki ataupun ingon-ingonnya Bu Puji yang hendak menumbalkan anak ketiganya Pak Usman. Beberapa kiai termasuk Mbak Rozak dan juga Pak Usman sendiri itu berusaha berdoa seyakin-yakinnya memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sosok itu bisa keluar dari rumah tempat tinggalnya Pak Usman. Setelah hampir 1 jam lamanya pertarungan gaib yang tidak bisa dibuktikan secara nyata itu, diceritakan oleh Mbak Rozak dan beberapa yang lainnya kalau sosok itu sudah kembali ke pemiliknya yaitu Bu Puji. Tapi akan ada dampak yang lain yang lebih mengerikan tentang istrinya Pak Usman. Pak Usman pun sempat menanyakan, "Kenapa dengan istriku, Mbah? Istrimu yang sudah tergiur harta, yang sudah hilang akalnya, dia benar-benar yang akan menerima akibat dari kedekatannya dengan pelaku pesugihan yaitu Bu Puji." Hari itu juga saat istrinya sedang keluar rumah bersama Bu Puji, entah apa yang dilakukannya, Pak Usman mendengar kabar tidak lama setelah rumah itu dinetralkan, istrinya Pak Usman dikabarkan mengalami kecelakaan saat jalan bersama dengan Ibu Puji. Nah, anaknya yang 2 tahun itu dikabarkan selamat. Saat itu juga Pak Usman yang mendengar kabar dari salah satu rumah sakit yang waktu itu menghubungi dirinya lewat telepon genggam istrinya. Pak Usman pun langsung ke rumah sakit melihat kondisi istrinya yang hampir sama dengan anak kedua yang mengalami kecelakaan. Disitulah Pak Usman sudah menduga kalau penyebab kecelakaan yang menimpa istrinya itu ulah jinnya yang sudah dipelihara oleh Ibu Puji. Tapi karena tidak ada bukti, Pak Usman hanya bisa berharap semoga istri dan anak keduanya yang sudah ditumbalkan oleh Bu Puji arwahnya bisa tenang di alam barzah. Karena apa yang diceritakan oleh Pak Usman, istrinya itu hanya tertipu oleh Bu Puji. Istrinya tidak melakukan pesugihan seperti pada umumnya, tapi hanya dimanfaatkan oleh pelaku pesugihan yang sebenarnya itu Ibu Puji adalah pelaku sebenarnya. Dan ini kisah yang dialami keluarganya Pak Usman semenjak kepergian istrinya dan juga anak kedua yang dijadikan tumbal. Pak Usman hanya bisa pasrah. Siapapun itu, jangan mudah dekat dengan orang yang baru dikenal dan jangan terlalu percaya agar kita tidak pernah dimanfaatkan oleh orang tersebut, apalagi masuk ke pesugihan seperti itu. Semoga kisah ini bisa memberikan wawasan dan bisa menghibur dan juga memberikan manfaat untuk kita semuanya. Nah, dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Bagaimana nih menurut kalian kisah yang pada kali ini yang merupakan salah satu dari kiriman narasumber yang disadur oleh Mbak Nafila? Untuk kisah kali ini semoga kalian mendapatkan wawasan dan juga hidayah ataupun nilai-nilai positif yang terkandung dalam cerita pada kali ini ya teman-teman. Dan buang yang buruk-buruk tentunya, dan jadikan pelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah mensupport channel ini dan juga menyimak cerita pada kali ini. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share video kali ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa untuk kalian subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya
agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya yang mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi video pada kali ini. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel Ngulik Sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.